Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Dakwah Sulsel, saat ini kita sementara menjalankan puasa Ramadan di zaman industri 4.0 atau 4.0. Dan yakinlah bahwa setiap zaman pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Zaman industri 4.0 saat ini dicirikan dengan pesatnya perkembangan IoT atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things. Artinya, intensitas keterhubungan yang sangat tinggi antara manusia dengan gadget melalui jaringan internet. Ada data yang menarik, data dari Global Overview Report tahun 2025 menobatkan Indonesia sebagai negara nomor 1 di dunia sebagai pengguna ponsel untuk mengakses internet. Hasilnya cukup fantastis. 98,7% warga Indonesia usia 16 tahun ke atas menggunakan ponsel untuk mengakses internet. Hampir semua warga Indonesia. Era industri 4.0 juga ditandai dengan semakin masifnya penggunaan artificial intelligence atau AI. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa ada 27,3% responden yang mengaku telah menggunakan AI. Data dari Visual Capitalist juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara kelima terbanyak pengakses ChatGPT dengan 216 juta kunjungan. Ya, kita tahu bahwa salah satu AI yang paling populer di dunia saat ini adalah ChatGPT. Artinya di zaman industri 4.0 hari ini, manusia, tentunya termasuk umat Islam di dalamnya, sangat sulit untuk terlepas dari pengaruh dunia digital. Sekarang pertanyaannya, lalu apa hubungannya dengan bulan suci Ramadan? Kehidupan kita yang telah terdigitalisasi hari ini memberikan pengaruh kepada pola-pola ibadah kita. Dulu, kalau kita mau menentukan waktu sholat, orang-orang melihat pergerakan matahari. Selanjutnya ditemukan teknologi jam. Sekarang kita hanya tinggal melirik saja di handphone. Di handphone sudah ada jam digital lengkap dengan jadwal waktu sholat yang presisi sekali. Kalau mau diingatkan dengan azan otomatis pun bisa. Pembayaran zakat misalnya, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu kita harus datang langsung mengantarkan uang kita kepada petugas zakat. Sekarang tidak perlu. Dari rumah, zakat sudah bisa kita bayarkan. Bahkan kalau mau lebih simpel lagi, kalau kita mau infak atau sedekah, kemudian tidak membawa uang tunai, tenang, ada layanan QRIS yang sekarang sudah mulai banyak diterapkan oleh masjid-masjid di sekitar kita. Tinggal scan dan beres semua. Namun ingat, teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Dia punya sisi positif dan dia punya sisi negatif. Digitalisasi hari ini juga punya dampak besar menghasilkan distraksi terhadap kekhusyuan Ramadan kita. Sekarang pemirsa Dakwah Sulsel bisa menghitung-hitung sendiri. Semenjak berkenalan dengan gadget, dengan handphone, berapa banyak wasting time-nya kita? Berapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia? Coba kita hitung-hitung lagi. Selama bulan Ramadan ini, kira-kira lebih banyak mana? Tadarus Quran atau scroll-scroll HP? Lebih banyak mana? Menonton video-video singkat atau membaca buku dalam rangka thalabul ilm? Inilah tantangan menjalani Ramadan untuk kita yang hidup di era saat ini, era industri 4.0. Pemirsa Dakwah Sulsel, ada hadis Rasulullah tentang puasa yang sering dikutip terutama di bulan Ramadan saat ini. Hadis yang berbunyi, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi ada korelasi yang kuat antara puasa dengan kesehatan. Memang secara sains medis hal itu terkonfirmasi. Orang kalau sedang berpuasa, organ-organ tubuhnya, terutama organ pencernaan ya, itu diberikan waktu jeda untuk istirahat. Orang yang berpuasa juga karena mereka menahan makan, maka energinya akan teralihkan untuk peremajaan sel yang rusak.
Ini yang disebut saat ini sebagai detoksifikasi selama bulan Ramadan. Selain kesehatan fisik, sebenarnya puasa juga mewujudkan kesehatan mental. Terjadi juga detoksifikasi pada mental, yang kita sebut sebagai detoksifikasi digital. Ramadan mengajarkan kita tidak sekedar menahan makan minum atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ramadan mendidik kita untuk menahan dan mengendalikan nafsu. Dan salah satunya adalah nafsu untuk selalu terhubung dengan perangkat digital yang kita punya. Pemirsa Dakwah Sulsel, terkadang kita meraih gadget kita, lalu mulai men-scroll, padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak ada hal yang terlalu penting dan mendesak. Nah, kebiasaan inilah yang seharusnya mulai kita latih untuk dibatasi di bulan Ramadan ini. Harapannya apa? Lepas dari bulan Ramadan, kita tidak banyak lagi membuang-buang waktu lewat gadget kita. Termasuk juga kebiasaan yang reaktif di media sosial. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih reflektif ketimbang reaktif. Dipikir dulu matang-matang sebelum bertindak. Ditimbang-timbang seteliti mungkin sebelum mengunggah konten, berbagi konten, atau misalnya berkomentar di media sosial. Karena terkadang diam kita di media sosial itu jauh lebih terhormat dibanding kita harus berisik. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Ciri orang-orang yang beriman adalah dia berkata baik atau diam. Dan ini adalah prinsip yang menemukan konteksnya di bulan Ramadan saat ini. Alangkah banyak orang yang membuat gaduh di media sosial dengan komentar-komentar mereka yang kontroversial, komentar yang jauh dari adab, dan komentar yang terkesan sangat tidak empati. Dan gejala ini adalah sesuatu yang mewabah hampir di seluruh level masyarakat, mulai dari rakyat biasa sampai pada tingkatan pejabat. Nah, yang terakhir ini yang cukup ironis. Beberapa kali di negeri kita dibuat gaduh karena pernyataan jajaran pejabatnya yang kontroversial. Tentu pemirsa masih ingat kerusuhan besar tahun lalu. Salah satu yang memantiknya adalah pernyataan dari para pejabat yang dinilai tidak etis. Sakit hatilah rakyat dan meledaklah kerusuhan. Ramadan menjadi ruang belajar buat kita untuk lebih mengendalikan diri. Satu kecakapan yang sangat dibutuhkan di era industri 4.0 saat ini. Pengendalian diri. Pengendalian diri yang dilakukan atas kesadaran keterikatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.